Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Clarissa, saya dokter yang menjaga klinik pada pagi hari ini. Ibu dengan namanya siapa, Bu? Saya Ibu Eka. Ibu Eka ya, Bu. Jadi datang ke sini itu yang mau diperiksa ibunya apa anaknya sebelumnya? Anak saya dong. Oh, anaknya Ibu. Anaknya namanya siapa, Bu? Syafira. Syafira. Usianya berapa, Bu? Tahun ini 8 tahun, Mbak. Oh, 8 tahun ya, Bu. Keluhan yang dirasakan Syafira ini apa, Bu? Dia belakangan ini demam tinggi dong. Demam tingginya udah berapa lama? Kebetulan udah 3 hari yang lalu. Oh, udah 3 hari yang lalu. Apakah Ibu sebelumnya udah ada ngecek suhu Syafira? Sudah dong. Sudah ya, Bu. Berapa, Bu, kalau boleh tahu? Terakhir itu 39. 39 ya, Bu. Dalam 3 hari dia demam ini, apakah demamnya naik turun atau tetap di 39 itu? Tetap dong. Tetap ya, Bu. Apakah ada keluhan lain yang dirasakan Syafira? Dia lemas juga dong. Lemes ya, Bu. Apakah dari segi pola makannya dia nafsu makannya berkurang, Bu? Ikut turun nafsu makannya. Ikut turun ya, Bu. Apakah Ibu sebelumnya udah ada ngecek berat badan Syafira dari awal sampai sakit selama 3 hari ini, Bu? Itu belum ada dong. Belum ada ya, Bu. Lalu dari buang air kecilnya bagaimana, Bu? Udah berapa terakhir kapan, Bu, buang air kecilnya? Sudah lebih dari 4 jam yang lalu. Setahu saya dong. Oh, udah lebih dari 4 jam ya, Bu. Iya. Baik, jadi dari beberapa yang saya tanyakan, kita harus melakukan pemeriksaan fisik dan nanti kita juga akan memeriksa berat badannya Syafira menggunakan timbangan ya, Bu. Dan untuk melakukan pemeriksaan fisik rasanya akan sedikit tidak nyaman. Apakah Ibu dan Syafira bersedia untuk melakukan pemeriksaan? Bersedia dong. Baik, jadi sebelum melakukan pemeriksaan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya, Bu. Iya dong. Baik, Bu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Syafira boleh ke atas tempat tidur dulu. Ibu boleh membantu anaknya, Ibu ke atas tempat tidur. Ayo kita. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan vital sign terlebih dahulu. Di sini kita akan mengukur tekanan darah pasien dengan menggunakan tensimeter. Isi ya, Dek. Baik, di sini saya akan meraba di arteri brachialis pasien. Lalu setelah itu saya akan mendengarkan menggunakan stetoskop terlebih dahulu. Tekanan darahnya sudah selesai. Dari tekanan darah ini tidak terukur. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan heart rate. Di sini kita akan meraba di arteri radialis pasien. Setelah meraba arteri radialis pasien didapatkan heart rate pasien 144 kali per menit dan pernafasan pasien 32 kali per menit. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan capillary refill time, di mana di sini pemeriksaannya kita menekan permukaan kulit pasien, lalu kita lihat apakah warna kulitnya kembali dengan cepat atau tidak. Normalnya dia kembali dalam 1 sampai 2 detik. Baik, di sini kita akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Baik, pada pasien didapati
dia kembali lebih dari 3 detik. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan akral, dilakukan di ujung-ujung jari pasien. Lalu di sini didapati akral dingin. Baik, di sini selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi atau pemeriksaan menggunakan stetoskop. Di sini kita akan mendengar suara nafas pasien terlebih dahulu, dan di sini kita mendengar di bagian lapangan paru pasien. Baik, pada pemeriksaan auskultasi didapati suara nafas pasien itu melemah pada lapangan paru atau biasa disebut dengan efusi pleural. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan perkusi. Kita melakukan pemeriksaan perkusi pada bagian abdomen pasien dengan 9 radio. Baik, dari pemeriksaan perkusi didapati asites atau adanya double sound. Selanjutnya kita akan melakukan pemberian cairan, di mana di sini sudah ada alat dan bahan, ada cairan NaCl, lalu juga ada infus set. Di sini kita akan memasang cairan NaCl-nya terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita gantungkan. Lalu setelah itu cairannya kita ukur terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan pasien. Baik, selanjutnya pastikan pasien sudah terpasang turniket, lalu setelah itu kita mencari arteri pasien terlebih dahulu. Lalu jika arteri pasien sudah ditemukan, kita bersihkan menggunakan alkohol swab. Lalu jika sudah dibersihkan oleh alkohol swab, di sini kita akan menyuntikkan menggunakan avokat terlebih dahulu. Lalu jika sudah disuntikan menggunakan avokat, di sini kita akan plester terlebih dahulu. Kita plester terlebih dahulu, lalu setelah itu jika sudah diplester, kita akan menghubungkan menggunakan selang infus. Lalu saat sudah dihubungkan dengan selang infus, kita akan fiksasi agar jika pasien bergerak, selang infusnya tidak akan ikut bergerak. Lalu selanjutnya kita akan memberikan cairan kristaloid. Cairan kristaloid diberikan 2 kali bila pasien tidak respon. Cairan kristaloid diberikan sesuai dengan perhitungan yang sudah dihitung untuk kebutuhan pasien. Lalu setelah pemberian cairan kristaloid, kita akan melakukan pengukuran vital sign terlebih dahulu. Setelah mengukur tekanan darah pasien sebelumnya, kita akan memberikan lagi cairan koloid, dan cairan koloid diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien yang sudah diperhitungkan. Lalu setelah memberikan cairan koloid, kita akan memeriksa kembali tanda-tanda vital pasien. Baik Bu, dari hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan kepada Syafira dan dari pemasangan cairan, tadi sudah diduga bahwa Syafira mengalami sindrom shock Dengue, di mana secara keseluruhan pasien ini menunjukkan respon positif terhadap resusitasi cairan tersebut. Namun pemantauan tanda vital dan kondisi pasien secara berkala tetap diperlukan untuk mencegah stabilitas dan cegah komplikasi yang akan terjadi pada Syafira. Baik, untuk pemeriksaannya sudah selesai, kita akan menunggu Syafira. Setelah ini apakah Ibu ada beberapa pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Masih ada.